Pernah nggak kamu mengalami hal seperti ini? Ketika kamu ingin minum kopi, tapi ternyata kopi di rumah habis. Akhirnya, kamu memilih teh sebagai gantinya. Nah, tanpa sadar, kamu baru saja melakukan tindakan ekonomi yang disebut substitusi. Dalam ekonomi, ada istilah barang substitusi, yaitu barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Konsep ini sederhana, tapi sangat penting untuk memahami bagaimana konsumen membuat pilihan dan bagaimana pasar bekerja. Nah, yuk kita bahas bersama dengan cara yang mudah agar kamu makin paham. Barang substitusi adalah dua atau lebih barang yang bisa saling menggantikan karena memiliki fungsi yang sama atau manfaat yang sama. Dalam teori ekonomi, hubungan antara dua barang substitusi disebut hubungan positif. Artinya, ketika harga barang pertama naik, permintaan terhadap barang kedua ikut meningkat. Misalnya, jika harga kopi naik, sebagai konsumen mungkin akan memilih teh karena harganya lebih murah. Sebaliknya, jika harga kopi turun, orang bisa kembali membeli kopi dan permintaan teh berkurang. Jadi, perubahan harga satu barang akan memengaruhi permintaan barang lainnya. Contoh barang substitusi bisa kita temui hampir di setiap aspek kehidupan. Nah, misalnya di minimarket, kamu melihat dua merek minuman bersoda, yaitu Coca-Cola dan Pepsi. Keduanya sama-sama minuman ringan, rasanya mirip, dan fungsinya sama, yaitu menghilangkan dahaga. Jika harga Coca-Cola naik, sebagian pembeli akan beralih ke Pepsi. Contoh lain, ada mentega dan margarin. Keduanya bisa digunakan untuk mengoles roti atau memasak. Jika harga mentega naik atau stoknya langka, masyarakat bisa memilih margarin sebagai alternatif. Bahkan, dalam dunia digital, contoh substitusi juga banyak. Seperti dua aplikasi ojek online yang bersaing menawarkan tarif dan promo yang berbeda. Kalau tarif salah satu naik, pengguna bisa beralih ke aplikasi lain yang lebih murah. Semua ini menunjukkan bahwa konsumen selalu mencari nilai terbaik dari barang yang fungsinya mirip. Dalam teori ekonomi, hubungan antara dua barang substitusi bisa dijelaskan melalui grafik permintaan. Ketika harga suatu barang naik, misalnya barang A, maka jumlah barang A yang diminta oleh konsumen akan menurun. Namun, karena konsumen tetap ingin memenuhi kebutuhannya, mereka akan mencari alternatif, yaitu barang B. Akibatnya, permintaan terhadap barang B justru meningkat. Fenomena ini dikenal sebagai efek substitusi. Efek ini menggambarkan bagaimana perubahan harga satu barang bisa memengaruhi perilaku konsumen terhadap barang lain yang sejenis. Barang substitusi tidak semuanya sama. Dalam ekonomi, barang substitusi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, barang substitusi sempurna, yaitu barang yang benar-benar bisa menggantikan satu sama lain tanpa perbedaan besar dalam fungsi atau kualitasnya. Contohnya, seperti dua merek air mineral atau dua merek sabun cuci piring. Keduanya memiliki fungsi yang sama, dan konsumen bisa dengan mudah berpindah dari satu produk ke produk lainnya. Yang kedua, barang substitusi tidak sempurna, yaitu barang yang hanya bisa menggantikan sebagian fungsi tetapi tidak sepenuhnya sama. Misalnya, nasi dan roti. Keduanya memang sumber karbohidrat, tetapi rasanya, cara penyajiannya, dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsinya berbeda. Jadi, meskipun bisa saling menggantikan,
tidak semua orang bersedia beralih sepenuhnya. Adanya barang substitusi punya pengaruh besar terhadap pasar dan persaingan bisnis. Barang substitusi membuat pasar menjadi lebih kompetitif karena produsen harus berusaha menjaga harga dan kualitas agar tidak kehilangan pelanggan. Di sisi lain, konsumen jadi lebih diuntungkan karena punya banyak pilihan produk. Jika harga satu produk terlalu tinggi, mereka bisa dengan mudah berpindah ke produk lain yang serupa tapi lebih terjangkau. Karena itu, keberadaan barang substitusi seringkali menjadi faktor penting dalam strategi pemasaran, penetapan harga, bahkan inovasi produk. Perusahaan harus selalu memperhatikan siapa pesaing utamanya dan bagaimana konsumen menilai produk penggantinya di pasar. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa barang substitusi adalah barang yang memiliki fungsi mirip dan bisa saling menggantikan. Ketika harga satu barang naik, permintaan terhadap barang penggantinya juga ikut meningkat. Contohnya, bisa berupa makanan, minuman, jasa, bahkan layanan digital. Barang substitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu substitusi sempurna dan substitusi tidak sempurna. Nah, keduanya berperan penting dalam mengatur dinamika pasar. Bagi konsumen, prinsip ini membantu kita membuat keputusan yang lebih efisien. Sementara bagi produsen, konsep ini menjadi tantangan untuk terus bersaing secara sehat. Jadi, lain kali kamu memilih antara dua barang yang mirip, ingatlah, kamu sedang melakukan keputusan ekonomi kecil yang menggambarkan prinsip barang substitusi.